Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siberasya. Kita ketemu di sesi ke-15 mata kuliah algoritma dan pemrograman bersama saya Riyad Sahara. Ini sesi 15 ini materinya tentang OOP ya. Kita mau kenalan sama OOP karena untuk next course-nya atau di semester-semester berikutnya mata kuliahnya itu untuk pemrograman orientasinya rata-rata sebagian besar ya itu sudah berorientasi objek. Jadi object oriented programming. Terus analisanya juga sudah ke OOAD, Object Oriented Analysis and Design. Jadi untuk sesi 15 ini kita kenalan dulu sama OOP, terus ada beberapa contoh dari implementasi OOP khususnya di sini karena kita bahas dari awal dengan bahasa C++. Jadi contohnya adalah OOP atau implementasi OOP pada C++. Untuk sumber belajar di sesi 15, perusahaan di grup WhatsApp, di WhatsApp grup sudah saya share link referensinya dari Wetri School karena memang materinya juga diambil dari situ ya. Jadi di Wetri School nanti teman-teman juga bisa untuk lihat simulasi programnya secara langsung karena dia ada built-in IDE-nya, compilernya. Teman-teman bisa running langsung di web Wetri School-nya. Oke, untuk materinya mudah-mudahan sudah download, sudah dipelajari. Ini saya share dulu materinya sebentar sama Wetri School-nya. Oke, nah ini ya. Jadi kalau teman-teman buka Wetri School ke bagian C++, nah ini nanti banyak bahasa pemrograman yang kalau misalkan teman-teman mau explore lagi silakan. Yang harusnya explore ya. Jadi belajarnya nggak hanya dari satu sumber modul aja, modul dari dosennya, tapi juga harus explore sumber-sumber lainnya karena model belajar yang sekarang seperti itu. Student centered learning metodologinya, model-modelnya salah satunya explore learning, self learning ya, discovery learning. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan biar lebih memahami materi pembelajaran dari setiap materi yang diberikan. Oke, nanti kalau sudah tinggal akses yang C++. Terus untuk materi hari ini ada yang di bagian C++ class atau dari mulainya dari ini ya sub modulnya C++ OOP. Nah, ini teman-teman pelajari atau explore lagi sampai dengan C++ exceptions. Pelan-pelan ya. Dari yang OOP sampai exceptions. Oke, kita kenalan dulu sama OOP. Jadi kalau misalkan di Waitress School juga ada definisinya kalau nggak salah ya. Mana dia tadi? C++ OOP. Nah, ini dia. Saya biar nggak bolak-balik modul, mending dari sini aja ya. Ya kalau misalkan teman-teman kesulitan bahasa Inggris, translate aja. Nah, kalau misalkan sudah ada extension translate-nya atau belum ada, diinstal dulu di Chrome-nya. Mudah-mudahan bisa ke translate. Nah, ini jadi kalau di translate bisa nih ya. Tuh. Kalau mau yang tanpa translate-nya, takutnya ada beberapa istilah yang dirubah, terus hasil translate di translate, tapi hasil translate-nya kurang tepat ya sumber aslinya aja dengan bahasa Inggris ya. Oke, nah ini saya pertama jelaskan tentang OOP. OOP ini kalau singkatannya ya pasti Object Oriented Programming. Sebenarnya kalau untuk bahasa pemrograman orientasinya tuh ada tiga ya secara keseluruhan. Ada yang prosedural, ada yang object oriented, dan ada lagi yang assembly. Nah, yang lagi sesuai relevan dengan tren saat ini ya oriented programming ya, object oriented programming. Prosedural apakah masih sesuai atau tidak? Beberapa kasusnya masih, tapi sebagian besar jika untuk diimplementasikan ke sebuah proses bisnis atau kegiatan bisnis, karena memang aplikasi dia dibuatnya buat itu ya, menyelesaikan masalah-masalah di sebuah aktivitas. Prosedural tidak begitu bisa mengakomodir apa yang ingin dibuat, apa yang ingin di-develop dari sebuah apps itu. Tapi kalau OOP itu sudah mengakomodir semuanya karena OOP orientasinya adalah lebih ke habit atau sebuah aktivitas dalam sebuah proses bisnis dan diterjemahkan ke dalam sebuah pemrograman. Nah, procedural programming ini itu adalah tentang bagaimana hanya menciptakan sebuah fungsi atau prosedur atau menu lah, di mana itu nanti akan mengelola data. Terus kalau object oriented programming bukan hanya mengelola bukan hanya membuat fungsi atau mengelola data juga, tapi bisa lebih mirip dengan aktivitas yang dilakukan dalam sebuah proses bisnis. Itu kalau OOP. Makanya trennya sekarang adalah OOP. Sudah jarang
banget ya ditemukan nge-develop sebuah apps, terus pendekatannya masih apps-nya yang basicnya adalah prosedural. Nah, beberapa keuntungan dari OOP sendiri juga ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada sekitar 4 keuntungan yang general, belum detail lagi, tapi kalau lebih detail lagi banyak banget kalau misalkan kita sebutkan lagi. Yang pasti OOP lebih cepat betul, lebih bisa mudah juga dieksekut, iya. Kenapa? IDE-nya banyak, toolsnya sudah banyak, dan cara mesin baca dari programnya juga lebih mudah karena memang konsepnya terkonsep dengan baik. Beda dengan si prosedural. Kenapa? Karena si OOP ini struktur dari programnya ini jelas, clear, runut. Jadi itu makanya bikin si OOP ini lebih cepat dan lebih mudah untuk dieksekut oleh si IDE-nya. Dan kalau misalkan kita pakai OOP, itu ada istilah yang DRY, yaitu don't repeat yourself. Nah, ini adalah prinsipal dari sebuah apa ya? Efisiensi kerja dalam ngedevelop sebuah apps. Cukup dibuatkan satu kali, bisa dipergunakan berkali-kali, nggak usah diulang lagi membuatnya. Contoh gampangnya yang pernah kita implementasikan di mata kuliah si algoritma dan pemrograman ini adalah mengenai fungsi. Kita membuat fungsi satu kali untuk mengolah sebuah data atau untuk sebuah aktivitas atau untuk sebuah statement. Fungsinya dibuat sekali, kita mau gunakan berkali-kali, kita tinggal panggil aja fungsinya. Jadi tidak usah menulis fungsi tersebut berulang kali. Dan yang lebih enaknya lagi, jika menggunakan OOP artinya program kita itu tidak apa ya, bisa kita kita bisa kelompokkan atau bisa kita segmentasikan. Yang dimana jika ada kesalahan atau mau ada pengembangan lebih lanjut, kita lebih mudah untuk mengembangkan atau memaintain kode dari apps kita yang mau kita misal ada dimodify, mau didebug atau mau di maintain atau mau ada perubahan. Ya, dan pada saat kita develop dengan konsepnya atau pendekatan OOP, ini lebih cepat proses development time-nya. Kenapa? Tadi IDE-nya udah banyak banget, library-nya udah banyak banget, IDE ada yang otomatisasi juga atau ada yang full suggestion untuk keyword atau codingnya. Terus ada juga template-templatenya. Ya teman-teman tinggal panggil-panggil aja. Open source-nya apalagi banyak banget. Oke. Di OOP, ini kita akan sering ketemu istilah tentang kelas dan objek. Nah, ini yang paling banget sering kita nanti akan ketemu ini, istilah-istilah ini. Selain istilah-istilah lainnya seperti method, constructor, terus ada apa, access specifier. Nah, di sini ada semua ya. Nah, sifat-sifat yang kayak misalkan encapsulation, inheritance, polymorphisms, exception, itu nanti teman-teman explore lagi ya. Karena pembahasan OP ini kebetulan hanya satu sesi aja dan itu nggak akan cukup kita bahas semuanya di satu sesi ini. Oke, untuk kelas dan objek sendiri, ini perbedaannya, ini langsung ke contohnya dan lebih enak. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang sebuah data, itu kan ada yang main data sama yang submain datanya, atau data utama sama data-data childnya atau turunannya, atau lebih spesifiknya. Atau yang kita bilang dari general ke spesifik ya, dari umum ke khusus. Itu. Nah, di sini juga dibilang kelas dan objek ini adalah dua main aspek atau two main aspek ya dari dua aspek utama dari objek oriented yang teman-teman harus kuasain. Contoh dari sebuah kelas, contoh ada kelas buah atau kelas kendaraan ya atau kelas, nah ini ada kelas car nih contohnya nih ya. Dari kelas buah, objek-objek dari kelas buah itu kalau misalkan buah itu adalah data yang generalnya. Nah, kalau spesifiknya kan banyak tuh jenis-jenis buahnya. Nah, itulah objek kalau kita lebih spesifik ke satu, contohnya buah apel, buah apa nih, pisang dan buah mangga. Nah, itu adalah objek-objeknya. Di mana objek-objek ini menuruni sifat-sifat yang ada di kelas buah ini, fruit. Nah, itu nanti teman-teman akan belajar dari yang namanya nih inheritance ya. Nah, inheritance ini ada banyak nih. Terus ada encapsulation. Nanti teman-teman harus baca ini satu persatu ya, jangan sampai enggak loh. Karena nanti biar lebih paham tentang OOP itu apa. Terus kita ke kelas dan objek. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya lagi nih ya. Jadi di C++ ya semuanya ini berhubungan dengan kelas dan objek pada saat kita memang mau menerapkan OOP di C++. Dan bersamaan dengan atribut serta metodenya pada objek tersebut yang ada dalam kelas. Kita juga harus pelajari.
Nanti ada di bagian kelas method untuk methodnya ya. Kita bahas untuk kelas dan objek dulu. Tadi contoh nyatanya di kehidupan nyata. Mobil ya. Mobil ini contohnya dia adalah sebuah objek dan mobil ini punya atribut. Atribut ini artinya yang membentuk objek tersebut. Kalau misalkan teman-teman eh, sudah ada sistem basis data belum ya? Belajar sistem basis data nggak sih? Halo? Belum, Ya, sistem Udah. basis data dipelajari nggak di semester ini? Saya lupa. Semester belum. depan, semester 2. Oh, belum ya? Belum, Iya. Pak. Oke, nah kalau sudah ngambil sistem basis data, sorry bentar-bentar, pause bentar. Oke, sorry ada gangguan dikit. Nah, kalau sudah belajar sistem basis data, kita kan tuh belajar yang namanya ada sebuah data atau table, terus di atau entitas, dan yang ngebentuk entitas tersebut itu adalah beberapa atribut. Nah, contohnya kalau yang di sini, jadi sebuah mobil itu adalah sebuah objek. Terus dia punya atribut atau bagian-bagian yang membentuk, kalau dikumpulkan bagian-bagian tersebut atau atribut tersebut membentuklah sebuah objek. Contoh di sini mobil. Contohnya ada berat, ada warna, terus metodenya contoh adalah behavior atau operasi apa sih yang bisa dilakukan terhadap objek tersebut. Contohnya melaju dan berhenti. Itu contohnya tuh. Ya. Nah, atribut dan metode ini sebenarnya adalah sebuah variabel sama fungsi yang itu jadi sebuah kelas direpresentasikan atau ditransformasikan jadi sebuah kelas. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Contoh lagi ada objek kita bilang objeknya burung secara umumnya ya. Terus dia punya atribut pembentuk kelas tersebut ya, pembentuk objek tersebut ya dari si objek burung punya sayap, punya paruh, punya kaki gitu ya. Terus ada metodenya, misalkan dia bisa berjalan, dia burung masih bisa jalan ya, terus bisa terbang juga, terus bisa makan juga. Nah, seperti itu contoh lainnya. Untuk membuat sebuah kelas di C++, kita pakai yang namanya keyword itu kelas. Oke ya. Jadi membuat sebuah kelas, kita pakai keyword kelas. Contoh di sini ada kelas yang dibuat yang namanya myClass. Pembuatannya atau pembentukannya seperti ini. Bentuk umum sebuah kelas. Jadi kelas, nama kelasnya. Nah, ini access specifier ini menjelaskan tentang atribut-atribut dari kelas tersebut sifatnya gimana? Apakah dia public atau global? Artinya atribut itu bisa diakses oleh kelas lain di luar kelas tersebut. Terus ada lagi nanti private dan lain-lain itu nanti teman-teman akan lebih jelasnya di sini nih. Access specifier. Access specifier ini di sini ya, di next-nya. Nah, contoh atribut ini, nah dideklarasikannya mirip dengan deklarasi variabel pada umumnya. Contoh dari kelas yang namanya myClass, dia punya dua atribut, myname sama myString. Punya tipe data juga dari atribut tersebut. Yang myname integer, yang myString string tipe datanya. Oke, terus ini untuk membuat sebuah kelas. Oke ya, nah nih jangan sampai ketukar hierarkinya ya. Kelas itu di atas objek, kelas itu generalnya, objek itu lebih spesifiknya. Sekarang kita ke gimana cara membuat sebuah objek. Tadi ada sebuah kelas namanya my class. Terus di sini kita mau coba bikin sebuah objek namanya my obj dan akan akses atribut dari objek tersebut di mana atributnya ada dalam sebuah kelasnya. Nih contohnya yang ini ya. Oke, ini ada atribut-atributnya nih dari kelas namanya my class yang dibuat di atas tadi nih di sini nih. Terus di bawah dipindahkan membuat sebuah kelas, terus di bawahnya di main functionnya. Oh, membuat sebuah kelas sama seperti membuat sebuah fungsi. Kita pisahkan di luar dari kelas dari function utama atau main functionnya. Tuh. Nah, di main functionnya kita membuat sebuah objek dari my class. Ngapain sih buat objeknya? Atau objek ini kita gunakan untuk apa? Objek ini kita gunakan untuk apa ya?
kita ini mau akses kelasnya, terus kita mau lebih spesifik mengetahui isi dari kelasnya melalui sifat-sifat yang ada dari sebuah objeknya dan apa aja yang bisa dilakukan terhadap objek tersebut. Contoh, di sini sudah membuat sebuah objek yang namanya myObj dari kelas yang sudah di-create namanya myClass. Dan untuk akses atributnya, ini udah di set value-nya ya. Kalau akses atributnya nggak tanpa sebut value-nya. Di sini contohnya langsung ngeset ada value-nya, diberikan nilainya untuk masing-masing atribut dari kelas tersebut. Nah, untuk bisa akses atribut kelas di sini pakai dot syntax pada objeknya. Contoh udah bikin objek yang my object, terus mau akses dan memberikan nilai dari atribut mainannya, maka objek yang disebutkan dot lalu atributnya dan berapa value-nya. Begitu pula yang kedua. Nah, ini adalah salah satu operasi yang bisa dilakukan terhadap kelas tersebut mau ngeprint atau mau view nilai dari atributnya. Sama aja sih seperti kita mau masukin sebuah nilai ke dalam sebuah variabel, terus kita mau akses nilainya, mirip. Cuma bedanya sekarang ada objeknya nih, jadi dipanggil. Dan kalau misalkan kita coba, oh ini kurang besar ya. Oke, nah ini tadi codingnya atau kodenya, begitu di running, hasil tampilannya muncul ada output 15 dan some text. 15 ini adalah nilai atau value dari atribut my_num dan some text ini adalah nilai atau atribut value dari atribut myString yang sudah dimasukkan dan ditampilkan di sini. Jadi hasil tampilannya seperti berikut ini. Oke, next kalau misalkan ada multiple object. Jadi dari satu kelas, objeknya ada dua. Representasi dari objek apa dari kelas tersebut direpresentasikan dengan objek yang berbeda. Di sini tadi yang saya sampaikan ya, kelas ini general ini ada kelas car. Terus objek yang spesifik masing-masing, ada objek satu, objek dua, yang di mana kedua objek tersebut value-nya untuk atributnya itu berbeda. Contoh yang car objek satu nih, ada objek car obj satu, terus ada objek dari kelas car juga yang namanya obj dua. Kita lihat value untuk masing-masing atributnya berbeda. Ya, jika mau membuat banyak objek dari sebuah kelas, maka caranya seperti ini kalau di C++. Terus nanti ini udah sekaligus ngeset value-nya ya. Pada saat nanti mau dipanggil atau mau lihat nilainya dari atribut tersebut, value-nya, tinggal dibuatkan seperti ini, seperti contoh yang tadi. Konsepnya sama seperti teman-teman menampilkan nilai atau data atau isian dari sebuah variabel. Sama persis, gitu ya. Jadi hasilnya seperti berikut ini. Oke, nah di modul bahasnya sampai mana ya? Saya lihat dulu biar nggak kepanjangan. Oke, ada kelas method sama oke sampai kelas method ya. Dari yang saya jelaskan sampai dengan kelas atau objek ya mengenai OOP ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman, Pak. Aman Pak, lanjut Pak. Aman. Oh, masih pada di jalan kayaknya. Oke, Iya Pak, lanjut. baru pulang kerja Pak. Oh, Izin Pak. iya. Ya, sip, 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 sip. Jam-jam pulang kerja. Apa-apalah sambil nyimak-nyimak Iya, aja Pak. ya. Nanti ada Iya Pak. recordingnya juga. Terus tadi Iya, Pak. sumber materinya sudah saya share, jadi teman-teman tidak perlu simulasi di sini, nanti bisa simulasi di next time ya. Jangan sampai enggak sih, tetap harus simulasikan biar nanti lebih paham materinya ya. Saya juga nggak lama-lama abis ini kita jelasin tentang UASnya. Belum dibuat sih soal UAS ya, tapi nanti saya kasih gesek-geseknya ya. Oke, terus next mana dia kelas method. Nah, ini kelas method. Metode ya sama aja sama fungsi gitu ya. Metode itu ya sebuah fungsi, fungsi yang metode sama sih sebenarnya. Namanya aja mungkin memang agak berbeda. Kalau teman-teman cari di internet, perbedaan fungsi sama metode ada yang bilang sama, ada yang bilang beda, ya tergantung kebutuhannya aja. Selama memang ya teman-teman menganggap fungsi itu adalah metode dan sama-sama bisa menjalankan fungsinya sebagai sebuah subprogram, ya sudah begitulah ya bisa dipakai.
Oke, tapi kalau misalkan di OOP ini metode ini lebih ke arah apa ya? Mendefinisikan sebuah aksi atau tindakan yang bisa dilakukan terhadap kelas tersebut. Kayak misal contoh di sini, oke, nah ini ada dua cara untuk definisiin sebuah metode ya. Nah, kan makanya nih di atas dibilangnya metode, tapi di sini there are two way to define function that belong to a class. Dibilangnya function ya, bukan metode. Ya makanya sama aja lah. Teman-teman mau nyebutnya function, metode, peruntukannya, kegunaannya sama. Oke, ada dua cara dari dalam kelasnya atau di luar kelasnya. Nah, ini contohnya yang di dalam ya. Kelasnya namanya my class. Terus di dalamnya ini untuk metode juga dia punya access specifier nih. Metodenya mau public atau private atau lokal atau protected. Nah, itu nanti teman-teman pelajari di access specifier-nya. Contoh di sini dibuatnya public, terus untuk metodenya sendiri ini sifatnya void karena tidak mengembalikan nilai. Nama metodenya di sini my method. Dan untuk method atau function itu pasti ada kayak apa tempat parameternya atau kurung buka kurung tutup gini. Nah, seperti ini. Sama kalau teman-teman kayak buat sebuah function ya, pasti kan ada seperti itu ya. Ada kurung buka, kurung tutupnya di mana itu menunjukkan adalah sebuah method atau function. Lalu ada argumen atau statement di dalam method atau function tersebut. Contoh di sini argumen atau statementnya untuk menampilkan hello world aja. Nah, di main functionnya, di main programnya, ini ada objek untuk kelasnya, dibuatnya nama objeknya my object, kelasnya my class. Terus untuk memanggil metodenya, gunakan atau panggil dulu nama objeknya, dot lalu nama metodenya. Nama metodenya aja tanpa dari tipe datanya atau tipe metodenya ya. Void, int, itunya nggak usah disebutin, langsung nama metodenya aja. Nah, ini call method. Kalau kita coba, misalkan di sini di dalam kelasnya ada sebuah method yang namanya my method. Statementnya hanya untuk menampilkan hello world. Begitu dipanggil metodenya di main programnya, dia tampil di sini. Contoh seperti itu. Nah, ini yang contoh di luar kelasnya nih. Mendeklarasikan atau membuat metode atau function di luar kelas yang dibuat. Kalau kita lihat di kelasnya, dia hanya deklarasikan ada metode ini, namanya my method, tipenya void. Terus dia definisikan lagi metodenya di luar kelas tersebut, ya. Tapi baru di sini dijelaskan atau dituliskan lengkap statement atau argumen yang ada dari metode tersebut. Pemanggilannya di main function atau di main program seperti apa? Sama aja, sama yang dideklarasikan metodenya di dalam kelas tersebut. Kalau lihat efisiennya sih lebih enak yang di atas ya, sekalian yang di dalam kelas dideklarasikannya. Tapi beberapa juga developer banyak yang dideklarasikan di luar. Alasannya kenapa? Biar nanti dipisah-pisah aja biar lebih mudah lagi pada saat maintenance atau pada yang mau diperbaiki atau ada yang mau dimodifikasi. Sama aja hasilnya kalau kita running ini. Tapi ini dengan model deklarasinya di luar kelas. Lalu ada parameter. Pada saat kita belajar fungsi, kita juga belajar parameter ya. Ada yang fungsi tanpa parameter, ada yang fungsi dengan parameter, ada yang parameter satu, ada yang multiple parameter. Untuk sebuah metode itu juga ada parameternya. Karena ingat tadi apa? Metode itu sama dengan fungsi. Contoh di sini ada kelas car, terus ada metode namanya speed nih. Ada kelas car, metodenya namanya speed ya. Kalau teman-teman lihat di sini kok metodenya tipe datanya integer? Ya, karena metode ini mengembalikan nilai. Terus ada parameternya juga, max speed dengan tipenya juga integer. Nah, ini contohnya di luar deklarasi atau definisi metode detailnya di luar kelas ya. Di bawahnya di sini untuk eh, kelas car dengan metodenya speed, statement atau argumen dari metode speed ini itu ada satu statement atau argumen itu mengembalikan max speed-nya. Oke ya, mengembalikan max speed-nya. Terus di main programnya contoh diakses kelasnya, diakses lagi objeknya, ya dibuat objeknya ya. Jadi nge-create sebuah objek dari sebuah kelas car, nama objeknya my object. Terus dari sini kita lihat ini ya. Ini mau manggil metode dengan argumennya. Metode yang dipanggil apa? Metode speed dengan ada
parameter yang dikirimkan atau argumen yang dikirimkan nilainya 200 ke dalam max speed ini, yang dimana kalau di metodenya ini ya return max speed, jadi nilai yang diberikan ya dikembalikan atau nanti ya, mau ditampilkan setelah programnya di running. Hasilnya seperti ini ya. Lalu next, constructor. Constructor ini special method nih. Kalau tadi method aja, ini special method yang dimana si constructor ini adalah method yang otomatis dia akan dipanggil ketika ada sebuah objek yang dibuat dari sebuah kelas. Oke ya. Terus untuk membuat sebuah constructor, kita pakai nama yang sama dari nama kelasnya tersebut. Oke, yang diikuti oleh parenthesis ini maksudnya turunannya ya. Contoh kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini nama kelasnya adalah my class. Oke, terus ini access specifier-nya dari konstruktornya. Kita lihat konstruktor di sini dia buat sebuah konstruktor namanya my class sama dengan nama kelasnya. Ini konstruktor bukan ini ya. Kenapa dia dibilang special method? Karena lihat di sini. Ini udah otomatis dipanggil atau ada, nggak otomatis ada juga tetap harus kita buat, tapi otomatis dipanggil ketika ada sebuah objek yang dibuat dari sebuah kelas. Itu tuh, dari constructor. Dan di sini kalau teman-teman lihat kok nggak ada kayak tipenya ya, void atau integer dan segala macam. Sebenarnya nanti ada juga sih yang buat seperti itu, tapi kebanyakan sih enggak ya. Kayak misalkan contoh lagi nih konstruktor parameter juga nggak ada ya. Yang lebih banyak ada tipenya itu adalah di bagian parameternya nanti di bawah yang konstruktor parameter. Ini contohnya konstruktor yang tanpa parameter. Terus untuk manggilnya gimana? Nah, untuk pemanggilannya lihat bedanya dengan yang metode tadi. Kalau yang manggil metode tadi, kita kalau metodenya modelnya seperti ini. Tapi untuk yang konstruktor langsung seperti ini ya. Jadi tidak disebutkan lagi konstruktornya, tapi membuat sebuah objek dari kelas yang ini di mana langsung akan manggil konstruktornya sesuai definisi di atas. Jadi special method ini itu otomatis terpanggil ketika kita membuat sebuah objek dari sebuah kelas. Itu bedanya dengan metode biasa, antara konstruktor dengan metode biasa. Terus kalau mau ada parameternya, ya tinggal kita masukin parameternya aja. Contoh ini nih, ada punya 3 parameter. Ya, jadi konstruktor dengan 3 parameter. Parameternya apa aja? Contohnya di sini ada brand, model, dan year atau tahunnya. Di mana di sini pada saat inisialisasi nilai atau value-nya ke dalam ke parameter dari konstruktor tersebut, tidak disebutkan lagi tipe datanya karena sudah ada di atas ini. Nih, ada atribut-atributnya. Dan parameter ini juga bagian awal adalah atribut, lalu dijadikan parameter dari sebuah konstruktor. Dan untuk manggilnya lebih enak dibandingkan dengan yang tadi metode biasa. Karena di konstruktor sudah otomatis terpanggil saat nge-create sebuah objek. Oke, ini contoh bikin objek, ada 2 objek, car objek satu, car objek 2, lalu ada value yang diset untuk atribut dari kelas car ini. Tinggal di print aja, ngeprintnya juga sama, tinggal panggil aja di sini objeknya, lalu panggil atributnya tanpa panggil lagi metodenya. Kenapa? Tadi ya otomatis sudah terpanggil kalau constructor atau special method ini. Kalau misalkan kita coba dari coding yang tadi, nah contohnya seperti ini, hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini pemanggilannya nggak dipanggil lagi si konstruktornya ya, karena sudah otomatis terpanggil begitu kita panggil aja objeknya dari sebuah kelas. Next, kita lihat lagi ada contoh yang lainnya. Kalau ini dideklarasikan di luar kelas, yang atas yang di dalam kelas. Oke, kita ke access specifier biar lebih lengkap lah ya. Kita lihat dulu di sini ada beberapa jenis nih. Ada public, ada private, ada protected dari access specifier di C++. Untuk public ini hanya member kelas aja ya. Sorry, untuk public ini atribut-atribut ini bisa diakses
dari luar kelas. Terus kalau untuk private, ya atribut-atributnya itu nggak bisa diakses atau dilihat dari luar kelas. Kalau protected tidak bisa diakses dari luar kelas, ya, tapi dia bisa diakses untuk inheritance kelasnya. Nah, ini teman-teman harus pelajari inheritance nih untuk masalah protected ini. Nah, ini contoh yang tadi kita sering lihat ya, masalah untuk akses specifier-nya dibuatnya public nih untuk semua member-member dari kelas tersebut. Mau itu adalah atribut, metode, ya. Kita lihat contoh di bawahnya. Ini perbedaan antara akses specifier public dan private. Kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini ada kelas namanya myClass, terus ada public akses specifier-nya ini atribut X, terus yang akses specifier private ini atributnya Y. Di sini kita lihat nih, ya kita lihat ada sebuah ini konstruktor atau apa nih? Atau bikin objek? Hanya bikin objek ya. Jadi nggak ada konstruktornya ya. Oke, dari objek my object untuk kelas my class ada ngeset nilai x 25. Ini diizinkan karena x public. Terus di sini kita mau lihat mau ngeset nilai 50 untuk atribut Y tidak bisa error. Kenapa? Karena si Y ini di setnya adalah private. Kalau Y ini public, dia bisa diakses atau bisa kayak dimodify ya. Wah, ini agak lemot nih. Wait, compilernya agak lemot tadi bisa nih. Kita lihat contoh lainnya lagi ada nggak ya? Oh, ini doang. Nah, ini nggak ada yang error ya. Kalau misalkan ini saya ganti nih, nah ini error ya. Ini nggak bisa karena di sini untuk akses specifier-nya adalah private. Nah, ini nggak running-running, nggak tahu nih ada masalah sama compiler dari Waitress School-nya kayaknya. Nah, iya, hasilnya gelap karena nggak ada outputnya. Thank you. Siapa? Ya, Prasojo. Ya, ini untuk make sure dipakai GDB yang lain ya. Nah, kalau mau tampilin outputnya, ya berarti teman-teman nanti di sini bikin untuk nampilin outputnya ya, pakai cout gitu. Nah, kayak next dulu, biar nggak ada yang ketinggalan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan masalah encapsulation, inheritance, sama polymorphism. Nanti teman-teman baca atau pelajari sendiri aja. Karena kalau dibahas panjang banget ya. Jadi nggak akan sempat ngebahasnya nanti. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Kalau yang tadi mau tampilin hasilnya tinggal kita cout aja. Panggil objeknya, terus atribut apa yang mau ditampilkan, nanti hasilnya tampil seperti ini. Kalau yang tadi kita rubah ke private, ini kan error ya. Karena ini sifatnya private, dia tidak bisa atau tidak diizinkan untuk diakses atau di-view atau dimodifikasi dari luar kelas. Ya, Mas Fadri, silakan.
Oh, di chat ya. Pertanyaan apa nih? Kalau kelasnya dibuat private, terus fungsinya untuk apa? Oke, di kelas, di C++ ya. Kalau di C++ ini, kelas ini kayaknya sih nggak ada akses modifiernya atau akses specifiernya kayak di Java atau C Sharp ya. Di C++ ini masih belum banget kayak OOP yang lain sih. Ya, C++ ini sebenarnya OOP yang agak sedikit dipaksakan aja. eh Kebanyakan sih seperti itu kalau yang saya tahu ya di C++ ini seluruh kelas ini dia nggak ada akses kayak specifiernya kayak misalkan objeknya atau atributnya. Tapi eh bisa juga kalau misalkan dibuatkan ya, bisa juga kalau misalkan dibuatkan. Kalau teman-teman misal mau cari contoh implementasinya, saya kayaknya waktu itu juga pernah ada yang nanya itu, terus kasih contohnya di Waitress School apa kalau nggak salah. Nah, kebanyakan kalau untuk yang jenisnya atau specifiernya itu adalah misal mau di set public, protect atau private itu biasanya untuk member kelasnya, misal untuk atributnya atau untuk metodenya atau objeknya. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi kalau kelasnya sendiri, kalau di C++ sih belum pernah lihat ya. Atau misal teman-teman ada yang udah pernah make ya, atau pernah buatkan kelasnya bisa dikasih akses specifier, boleh share. Mana ya? Saya agak lupa tuh waktu itu yang di Stack Overflow. Oh, ada nih di sini nih. Nah, linknya di chat ya. Oke, ada lagi mau tanyakan? Sebelum saya bisikan kisi-kisi UASnya. Beres? Kehujanan ya, di jalan. Jakarta sedang hujan. Yang lagi di jalan, nepi dulu karena sedang hujan. Oke, kalau nggak ada kisi-kisi UASnya. UASnya ya sama seperti UTS kemarin ya, tapi soalnya nggak sama. Modelnya sama, jadi ada soal yang diberikan. Nanti teman-teman mengerjakan soalnya atau menjawab persoalan dari soal ujiannya pakai IDE apapun, bebas. Mau pakai yang online silakan, mau pakai yang offline boleh. Tapi jangan pakai bahasa pemrograman lainnya. Di UTS yang lalu itu ada yang pakai contoh VB, terus ada lagi yang pakai apa tuh? PHP, ada lagi yang pakai Java. Ya, ini kita belajar kan C++. Jadi diusahakan, ya jangan diusahakan ya, tapi harusnya menjawab soal ujian yang diberikan dengan nge-create program ya. Kan soal ujiannya pasti nanti teman-teman diminta untuk buat sebuah program atau app sederhana berbasiskan console base. Teman-teman buatnya pakai bahasa pemrograman C++ ya, jangan yang lain. Nah, yang kedua, soal yang diberikan materinya itu dimulai dari materi pertemuan atau sesi ke-8 sampai dengan sesi hari ini. Jadi soalnya berkisar tentang fungsi, array, dan fungsi array struct atau struktur sama OOP. Fungsi, array, struktur sama OOP. Jadi kurang lebih nanti akan ada 4 soal. Oke, diingetin kurang lebih nanti akan ada 4 soal terdiri dari persoalan atau materi fungsi, array, struktur, sama OOP. Udah, itu aja. Durasi UASnya sih pasti sama kayak UTS, kurang lebih 2 mingguan. Dan diperhatikan jangan sampai ada yang telat submit ya. Makin cepat submit ya makin baik. Jadi bisa ngerjain yang lainnya.
Oke, ada lagi yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Beres? Cukup, Pak. Oke. Dan Pak, Oke, nggak kerasa ya, udah selesai pertemuan kita. Tinggal UAS nanti sebelum berakhir atau sebelum selesai, karena nanti UASnya kemungkinan kita tidak ada sesi sinkron. Jadi di sini saya sampaikan terima kasih kerjasamanya dalam satu semester ini, kurang lebih satu semester ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, sikap, atau dari materinya, atau segalanya kekurangan saya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk nanti, apalagi semangat harus ditambahkan pada saat UAS dan sukses selalu semuanya. Oke, jika tidak ada lagi yang ditanyakan atau diskusikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.